Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anzak Jumbri dari kelas IPS 2. Di sini dan pada hari ini saya akan mempresentasikan materi pemberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal. Yang pertama itu ada hakikat kearifan lokal. Kearifan lokal itu sendiri merupakan jawaban kreatif terhadap situasi geografis politis, historis, dan situasional yang bersifat lokal yang mengandung sikap, pandangan, dan kemampuan suatu masyarakat di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya. Semua itu merupakan upaya untuk dapat memberikan kepada warga masyarakatnya suatu daya tahan dan daya tumbuh di wilayah di mana masyarakat itu berada. Yang kedua, memahami makna kearifan lokal. Dalam pengertian inilah, kearifan lokal sebagai jawaban untuk bertahan dan menumbuhkan secara berkelanjutan kebudayaan yang didukungnya. Setiap masyarakat termasuk masyarakat tradisional dalam konteks kearifan lokal seperti itu, pada dasarnya terdapat suatu proses untuk menjadi pintar dan berpengetahuan. Hal itu berkaitan dengan adanya keinginan agar dapat mempertahankan dan melangsungkan kehidupan. Yang ketiga, ciri dan fungsi kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah diarahkan atau diperbaiki di suatu daerah. Kearifan lokal itu sendiri memiliki kualitas hidup yang tinggi dan layak untuk terus diteliti, dikembangkan, dan dilestarikan sebagai antitesis atau perubahan budaya sosial dan modernisasi dan dibawa di ciri fungsi dan dari kearifan lokal ini. Yang bagian A, berikut adalah fungsi dari kearifan lokal. Yang pertama, mengintegrasikan elemen budaya eksternal yang dimasuki budaya asli. Yang kedua, memberikan arahan untuk pengembangan budaya. Yang ketiga, sebagai filter dan pengontrol kultur eksternal. Yang terakhir, sebagai akomodasi elemen budaya eksternal. Dan kita lanjut poin kedua, berikut adalah ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama, mempunyai kemampuan mengarahkan pengembangan budaya. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan atau menyatukan budaya eksternal dan budaya asli. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk mengendalikan. Yang keempat, mempunyai kemampuan untuk menyambut budaya eksternal. Yang terakhir, mempunyai benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya asing. Selanjutnya, bentuk kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama, ada awik-awik. Awik-awik merupakan kearifan lokal berupa aturan adat yang berlaku di Lombok Barat dan Bali. Aturan adat tersebut menjadi pedoman untuk bertindak dan bersikap, khususnya dalam berinteraksi dan mengelola sumber daya alam lingkungan di daerah Lombok Barat dan Bali. Yang kedua, cincowong. Cincowong merupakan upacara untuk meminta hujan yang berlaku di Sunda atau Jawa Barat. Kearifan lokal ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Luragung guna melestarikan budaya serta menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan sebagai yang maha kuasa. Baby merupakan tradisi menanam dan menanam padi secara bersama-sama yang berlaku di Muara Enim, Sumatera Selatan. Kearifan lokal ini ditujukan agar pemanen padi cepat selesai. Usai panen, maka akan diadakan perayaan sebagai bentuk rasa syukur dan panen yang diperoleh dan sukses. Potensi kearifan lokal di Indonesia. Keindahan alam yang dapat menarik turis mancanegara maupun luar masyarakatnya, suku dan agamanya unik, dan kebudayaan juga unik dan banyak yang lainnya. Dan belakangan kearifan lokal telah menjadi daya tarik pariwisata di Indonesia. Hal ini karena dalamnya tergandung nilai keramahan atas interaksi sosial, masyarakat, dan lingkungan, serta keunikan kehidupan sebuah komunitas yang menjadi pesona bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan baik di Indonesia maupun mancanegara. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, termasuk dalamnya bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dalam memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.